Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya Pak. Tadi kita sudah membuat janji untuk mengobrol. Iya Pak Agung, Bapak tidak sedang sibuk kan? Oh, tidak sibuk Pak. Bisa Pak, bisa. Iya Pak, ini saya butuh teman curhat untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Terima kasih ya Pak sudah bersedia meluangkan waktu. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu Pak? Dan apa yang ingin Bapak capai dari ngobrol kita malam ini Pak? Begini Pak, saya ingin dapat solusi dari masalah saya yang sedang saya hadapi Pak. Terus, kira-kira ada lagi nggak Pak? Saya ini masih bingung bagaimana saya mengatasi masalah yang sedang saya hadapi di sekolah saya, Pak. Coba sekarang Bapak ceritakan ke saya. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Begini, Pak. Di sekolah saya terdapat salah satu rekan guru yang sering tidak masuk kerja, Pak. Beliau padahal sebagai wali kelas, tapi saya sering dimintai tolong untuk menggantikan pekerjaan beliau. Padahal kan saya sendiri juga sebagai wali kelas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama. Saya ingin sekali memberi saran untuk beliau agar tidak terlalu sering meninggalkan kelas, Pak. Tapi saya takut, Pak. Apa yang membuat Bapak takut kira-kira Pak? Saya merasa kalau saya menegurnya, beliau akan tersinggung, Pak. Maksudnya Bapak takut memberi saran untuk beliau agar tidak terlalu sering izin dan meninggalkan pekerjaan beliau. Iya, Pak. Saya sudah pernah untuk mencoba memberi saran kepada beliau. Tapi saat saya mau menegurnya, tidak jadi dikarenakan saya takut, Pak. Oke, coba Bapak jelaskan ke saya. Apa alasan Bapak takut untuk memberi saran dan masukan pada rekan Bapak? Saya itu merasa karena saya itu kan masih baru di sekolah ini, Pak. Dan beliau adalah guru yang sudah senior dan beliau itu termasuk tangan kanan atau salah satu guru terdekat dengan kepala sekolah, Pak. Tangan kanan bagaimana Pak maksudnya Pak? Apa yang membuat Bapak berpendapat bahwa beliau adalah tangan kanan kepala sekolah? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pak. Beliau itu adalah salah satu guru senior di sekolah saya dan mempunyai hubungan yang dekat dengan kepala sekolah, Pak. Oh, jadi Bapak takut karena beliau adalah guru senior dan dekat dengan kepala sekolah. Iya, Pak. Oke, kalau boleh saya tahu, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk bisa mengatasi masalah yang Bapak hadapi ini, Pak? Saya ya cuma jika dimintai tolong untuk menggantikan pekerjaan beliau, saya lakukan sebisa saya, Pak. Ya kalau 1-2 kali sih tidak apa-apa. Ini masalahnya hampir setiap hari beliau melakukan hal seperti itu, Pak. Oh, kalau boleh saya simpulkan, Bapak takut menegur atau memberi masukan dan saran kepada beliau karena beliau belum pernah mencoba mengkomunikasikan dengan beliau. Bapak takut karena beliau adalah senior dan dekat dengan kepala sekolah. Akan tetapi, Bapak belum pernah mencoba membicarakannya dengan kepala sekolah. Benar begitu, Pak? Oh iya, Pak, benar. Memang seperti itu. Soalnya, saya sudah merasa takut terlebih dahulu dan belum pernah mencoba mengkomunikasikan dengan beliau, Pak. Oke, berarti Bapak sudah tahu ya, Pak, apa penyebabnya Bapak takut menegur beliau. Terus ada lagi tidak yang Bapak pikirkan yang menjadi penyebab Bapak takut memberi saran nanti, Pak? Sepertinya tidak ada, Pak. Saya sih sebenarnya berhubungan baik dengan beliau. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, ini Pak,
banyak rencana yang akan saya lakukan dan ada di pikiran saya, tapi saya bingung, Pak. Oke, dari beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan tadi, hal mana yang menurut Bapak jadi prioritas pertama? Pertama, saya akan menemui rekan kerja saya, Pak, untuk mencoba berkomunikasi pada beliau tentang apa yang saya rasakan selama ini, mengisi pekerjaan beliau yang sering izin dan tidak masuk. Kedua, saya akan berdiskusi dengan ibu kepala sekolah tentang masalah beliau, mengapa beliau sering izin dan tidak masuk agar mendapatkan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Nah, itu adalah langkah yang baik untuk Bapak. Kira-kira ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain Bapak berkomunikasi dengan beliau dan berdiskusi dengan kepala sekolah, Pak? Saya sih mungkin nanti juga mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat, Pak. Sekaligus meminta kritik dan saran dari teman-teman rekan sejawat tersebut, Pak. Nah, ini yang sangat tertarik di bagian yang Bapak katakan meminta bantuan rekan sejawat lain. Coba bisa jelaskan lebih jauh lagi, Pak? Iya, Pak. Kemarin ada teman sejawat yang mempunyai permasalahan yang sama dengan apa yang saya hadapi ini, Pak. Nah, dari ngobrol kita hari ini, apakah Bapak bisa menceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan berikutnya, Pak? Iya, Pak. Saya akan menemui rekan kerja saya, Pak, untuk mencoba berkomunikasi pada beliau tentang apa yang saya rasakan selama ini, mengisi pekerjaan beliau yang sering izin dan tidak masuk, dan saya pun akan mencoba berdiskusi dengan ibu kepala sekolah tentang masalah beliau, mengapa beliau sering izin dan tidak masuk agar mendapatkan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Di samping itu, saya juga akan bermusyawarah dengan rekan sejawat lainnya, Pak. Bagus, Pak. Saya sangat suka dengan apa yang Bapak capai dari ngobrol kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak ini, Pak? Mungkin saya akan melakukannya besok lusa, Pak. Sepulang dari BIMTEK besok, saya akan menemui Pak Andi setelah anak-anak pulang sekolah untuk berkomunikasi tentang masalah yang saya hadapi ini, berdiskusi dengan ibu kepala sekolah dan memusyawarahkan dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk dapat menjalankan komitmen ini, Pak? Mungkin di rumah saya bisa berdiskusi dengan istri saya, Pak, karena saya juga menceritakan masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah ini kepada istri saya. Nah, ini ide yang baik sekali, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Bapak pasti bisa menyelesaikannya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama, Bapak. Terima kasih juga sudah sharing dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.